Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alicia Anggita dari kelas I7C. Izin untuk mempresentasikan hasil konseling populasi khusus untuk memenuhi tugas individu mata kuliah konseling populasi khusus. Baiklah, berikut tugas konseling populasi khusus saya mengenai seseorang yang mengalami gangguan pernafasan akibat mengkonsumsi rokok dalam jangka waktu panjang. Adapun yang akan dibahas materinya pada tugas kali ini yaitu mengenai beberapa poin. Berikut ini adalah poin pembahasannya. Yang pertama adalah deskripsi karakteristik klien, kemudian permasalahan yang sering muncul, analisis kebutuhan klien, serta potensi yang bisa dikembangkan pada klien. Selain 4 poin tersebut, ada tambahan poin lain yaitu mengenai kendala yang dihadapi dalam proses wawancara dan layanan BK yang diberikan pada klien. Baiklah, poin pembahasan pertama yaitu ada di deskripsi karakteristik klien. Klien bernama SH, di umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kondisi saat ini seringkali mengalami gangguan pernafasan akibat merokok. Diketahui klien mulai merokok saat menginjak bangku sekolah menengah pertama, yaitu SMP, dan mulai menjadi perokok aktif ketika klien berada di bangku sekolah SMA. Kelas 10, klien sudah menjadi perokok aktif. Klien mengalami gangguan pernafasan akibat merokok yang dirasakan adalah baru-baru ini sekitar usia 21-22 dia sudah mulai mengalami gangguan pernafasan seperti gampang lelah, gampang sesak nafas, batuk, seperti itu. Kemudian klien diketahui di lingkungannya juga orang-orangnya cenderung merupakan perokok aktif dan orang tua klien juga perokok aktif. Kemudian poin kedua, permasalahan yang sering muncul, sesak nafas tiba-tiba ketika sedang beraktivitas sehingga klien merasa hal tersebut mengganggu kegiatannya. Hal tersebut juga memicu emosi klien. Ketika sedang bekerja, klien sering tiba-tiba merasakan sesak nafas, apalagi pekerjaan klien yaitu di pabrik, bagian operator produksi di divisi welding. Klien sedang beraktivitas, suka sesak nafas, itu mengganggu pekerjaannya ketika ia sedang bekerja, dan klien juga mengakui jika hal tersebut memicu emosi karena ia akan marah yang kesal terhadap dirinya sendiri. Kenapa harus sesak nafas di saat penting seperti sedang bekerja atau malah klien mengakui jika ia suka sesak nafas ketika klien sedang akan tertidur atau akan makan, begitu. Maka klien memutuskan untuk melakukan sesi konseling. Kemudian poin analisis kebutuhan klien. Analisis kebutuhan klien yang kecanduan rokok melibatkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mendasari kebiasaan merokok dan dampaknya pada kesehatan fisik dan mental klien. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi yang pertama, motivasi merokok klien. Pada klien SH ini, klien mengkonsumsi rokok
untuk media pembuka inspirasi klien dan menenangkan pikiran klien. Lalu faktor pemicunya, klien awal merokok karena merasa penasaran dengan rasa rokok tersebut, karena orang dewasa di sekitar klien merupakan seorang perokok aktif. Poin ketiga, kesehatan fisik. Dampak dari konsumsi rokok untuk klien SH saat ini adalah yaitu seperti tadi, gangguan pernafasan dan mudah merasa lelah, serta gampang memicu emosi si klien ketika sedang gangguan pernafasan itu sedang terjadi. Selanjutnya, mengenai analisis kebutuhan klien di poin 4, yaitu kesehatan mental klien. Klien sering merasa gelisah dan stres ketika tidak mengkonsumsi rokok dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Untuk kesiapan berubah dari skala 1 sampai 10, klien memilih angka 5 untuk melakukan perubahan dan menentukan pendekatan yang sesuai. Klien juga memilih angka 5 untuk melakukan perubahan pelan-pelan dalam mengatasi kecanduan rokoknya untuk supaya bisa berhenti merokok. Yang keenam, analisis kebutuhan klien, yaitu dukungan sosial. Klien merasa orang di sekitarnya mendukung klien agar termotivasi meminimalisir jumlah rokok yang dikonsumsi supaya pelan-pelan bisa berhenti menjadi perokok aktif atau berhenti menjadi perokok. Kemudian selanjutnya ada pengetahuan kesehatan. Klien mengetahui sepenuhnya dampak dari konsumsi rokok yang terus-menerus seperti yang tengah dialaminya, yaitu gangguan pernafasan, mudah lelah, stres, serta mudah terpancing emosi. Dengan memahami elemen-elemen ini, seperti yang sudah kita ketahui, profesional kesehatan dapat merancang intervensi yang sesuai seperti program berhenti merokok, konseling atau dukungan psikososial untuk membantu klien mengatasi kecanduan merokok. Selanjutnya yaitu potensi yang bisa dikembangkan. Untuk meminimalisir kecanduan merokok, ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan, yaitu pendidikan kesehatan. Yang pertama, pendidikan kesehatan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang dampak merokok pada kesehatan, dapat meningkatkan kesadaran klien. Pendidikan kesehatan dapat membantu mereka memahami resiko dan konsekuensi merokok. Yang poin kedua ada dukungan psikososial, membangun jaringan dukungan sosial yang positif dapat membantu klien mengatasi stres dan tekanan. Faktor pemicu umum untuk merokok. Konseling atau terapi psikososial dapat memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan. Poin ketiga ada program berhenti merokok. Menyediakan program berhenti merokok yang terstruktur dan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Program ini dapat mencakup dukungan perorangan, kelompok, atau menggunakan metode pengganti nikotin. Selanjutnya, teknik pengelolaan stres. Mengajarkan teknik pengelolaan stres seperti meditasi, olahraga, atau relaksasi dapat membantu klien mengatasi situasi yang memicu keinginan untuk merokok. Terapi pengganti nikotin. Penggunaan pengganti nikotin seperti permen karet, plester, atau inhaler dapat membantu mengurangi keinginan yang membantu dalam proses berhenti merokok. Selanjutnya yaitu penguatan keterampilan coping positif. Mengembangkan keterampilan coping yang positif dapat membantu klien mengatasi tantangan tanpa menggunakan rokok. Ini bisa mencakup cara-cara baru untuk mengatasi stres atau menghibur diri klien. Kemudian, monitoring proses berhenti, yaitu membantu klien untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan mereka dalam berhenti merokok. Memberikan penghargaan kecil untuk pencapaian tertentu dapat memotivasi mereka untuk terus melanjutkan. Dengan memanfaatkan potensi ini, seseorang yang mencoba berhenti merokok memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai dan mempertahankan keberhasilan dalam perjalanan mereka berhenti merokok. Baiklah, poin selanjutnya, kendala yang dihadapi dalam proses wawancara. Dalam proses wawancara dengan klien pecandu rokok, beberapa kendala yang mungkin dihadapi termasuk 1. Ketidakjujuran atau rasa malu klien. Mungkin saat proses konseling tidak
sepenuhnya jujur tentang sejauh mana kecanduannya atau mungkin merasa malu terkait kebiasaan merokoknya yang dapat mempengaruhi kualitas informasi yang diberikan oleh klien. Ya, kemudian defensif atau resistensi. Klien mungkin defensif atau menunjukkan resistensi terhadap usaha untuk membahas kecanduannya. Hal ini bisa membuat sulit mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk merancang intervensi yang efektif. Kemudian tidak siap untuk berubah. Klien mungkin belum siap untuk mengubah kebiasaan merokok mereka yang bisa menghambat proses perubahan, membangun kesiapan untuk berubah dan dapat menjadi tantangan. Lalu, faktor kesehatan mental. Klien menghadapi masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan mungkin sulit untuk membuka diri dalam wawancara ini dapat memerlukan pendekatan yang lebih sensitif. Kemudian keterbatasan waktu. Pembatasan waktu dalam wawancara dapat membatasi kedalaman pemahaman terhadap sejarah dan faktor pemicu kebiasaan merokok klien. Kemudian ketergantungan nikotin. Ketergantungan nikotin dapat mempengaruhi perhatian klien selama wawancara, mempengaruhi kemampuan mereka untuk fokus dan berpartisipasi secara efektif. Kemudian kemungkinan penyangkalan resiko kesehatan. Klien sempat menyangkal risiko kesehatan yang terkait dengan merokok. Mengatasi persepsi ini dapat menjadi tugas yang menantang untuk konselor. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, pentingnya untuk menciptakan lingkungan wawancara yang aman dan mendukung, membangun kepercayaan, dan menggunakan pendekatan yang empatik. Pemahaman yang mendalam tentang klien dan ketekunan dalam membuka komunikasi dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan ini selama proses wawancara berlangsung. Poin selanjutnya yaitu layanan BK atau bimbingan konseling yang diberikan untuk klien SH ini, yaitu konseling client centered atau konseling orang tengah. Adalah pendekatan konseling yang dikembangkan oleh psikoterapis terkenal yaitu Carl Rogers. Pendekatan ini memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu empati. Terapis atau konselor menunjukkan pemahaman dan empati yang mendalam terhadap pengalaman dan perasaan klien tanpa menghakimi atau mengarahkan. Kemudian, yang kedua, penerimaan tanpa syarat. Terapis atau konselor menerima klien tanpa syarat dan prasangka. Ini menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk klien untuk menjelajahi dan memahami diri mereka sendiri. Kemudian, keaslian atau keterbukaan. Terapis menciptakan hubungan yang otentik dengan klien, menunjukkan keterbukaan dan kejujuran dalam interaksi mereka selama wawancara atau konseling dilaksanakan. Selanjutnya, untuk poin keempat yaitu pemberian dukungan emosional. Terapis memberikan dukungan emosional yang kuat kepada klien untuk membantu mereka mengatasi tantangan dan mengembangkan kesehatan psikologis. Kemudian fokus pada klien. Konseling ini menekankan fokus pada klien sebagai sumber pengetahuan terbaik tentang diri mereka sendiri. Terapis membantu klien untuk menemukan solusi dan pertumbuhan dari dalam diri mereka sendiri. Pendekatan ini menciptakan suasana kolaboratif di mana klien merasa didengar, dihargai, dan bekerja sama terapis untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Prinsip-prinsip ini telah menjadi dasar bagi banyak pendekatan konseling kontemporer dan membantu banyak profesional kesehatan mental dalam membantu individu mengatasi kesulitan psikologis mereka. Baiklah, selama proses konseling dilaksanakan, awal mulanya klien menunjukkan sikap tertutup dan segan untuk bercerita alasan mengapa ia merokok aktif, mengapa ia masih denial dengan gangguan kesehatan yang tengah dialami dan ia rasakan saat ini. Untuk rekam medis juga
klien saat merasakan sesak nafas dengan waktu yang berdekatan dan sering, klien sempat untuk melaksanakan pengobatan atau berobat di klinik dan sempat untuk mengkonsumsi obat sesak nafas dalam jangka waktu tertentu. Klien juga mengakui ketika setelah ia berobat dan mengkonsumsi obat tersebut sudah agak mendingan dan tidak terlalu parah sesak nafas yang ia rasakan. Namun ketika ia sudah putus dengan obat atau sudah tidak mengkonsumsi obat karena dirasa sudah sembuh dan sudah mendingan, sesak nafas itu datang lagi. Klien merasa penyebab ia sesak nafas yaitu salah satunya adalah karena ia merupakan perokok aktif sejak usia remaja awal. Untuk hasil konseling pada tempo hari, klien memutuskan agar perlahan-lahan meminimalisir konsumsi rokok di setiap harinya. Klien juga memilih cara yaitu dengan mengkonsumsi permen setiap klien merasa mulutnya asam atau ketika klien merasakan ia butuh untuk merokok. Klien memutuskan untuk menggantinya dengan mengkonsumsi permen karet atau permen tablet hisap. Klien juga termotivasi untuk berhenti merokok demi kesehatannya tetap membaik dan berangsur-angsur akan sehat seperti sedia kala. Juga efek asap rokok untuk orang-orang di sekitarnya, terutama untuk orang tua, adik-adik, dan untuk istrinya. Klien berharap setelah dilaksanakannya konseling pada tempo hari, klien bisa konsisten dengan motivasi yang dia ciptakan untuk berhenti merokok. Dan klien juga bilang semoga hasil dari konseling tempo hari dapat bermanfaat bukan untuk saat ini saja, tapi untuk di masa-masa yang akan datang. Klien juga memberi sebuah kesan dan saran untuk kita semua, yaitu jangan penasaran dengan rasa rokok, karena dengan rasa penyesalan itu dapat menimbulkan penyesalan untuk si konsumsi rokok itu di waktu yang akan datang, seperti sesak nafas, mudah kelelahan, kemudian mudah emosi, dan dapat menyebabkan kecanduan nikotin yang berlebihan. Dan hal tersebut juga klien rasakan, yaitu mengalami gangguan kesehatan yang tadi. Maka klien memberi kesan dan saran agar janganlah kita semua penasaran dengan rokok, karena rokok benar-benar bisa mengganggu kesehatan dan nauzubillahnya bisa membunuhmu di kemudian hari karena dampak dari efek rokok tersebut. Cukup sekian untuk penyampaian materi atau hasil wawancara konseling populasi khusus mengenai seseorang yang menjadi pecandu rokok. Mohon maaf apabila masih banyak kalimat atau kata yang kurang, dalam penyampaian juga masih kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.